Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Tuntun Aryadi Sukranta di Kultum Akuntansi. Oke, menyambung dari episode pertama tadi, sekarang saya akan mulai masuk kepada bab arus kas. Oke, yang akan saya bahas di episode kedua ini adalah jenis-jenis aktivitas dalam arus kas. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya arus kas ini ada dua metode, ya, dua metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, arus kas. Oke. Tadi ada dua metode langsung, metode tidak langsung. Oke, episode sebelumnya sudah saya jelaskan metode langsung ini dia menggunakan cash basis, sedangkan metode tidak langsung menggunakan accrual basis. Oke, ketiga metode ini ya, ini memiliki aktivitas. Ya, ada aktivitas arus kas. Aktivitas arus kas. Seperti saya terangkan tadi ada tiga, jangan lupa ya. Aktivitas pertama aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan ketiga aktivitas pendanaan. Jadi cukup tiga aktivitas ini saja yang wajib dihafal. Ini wajib hafal dan urutannya harus sesuai dengan ini. Ya, jadi nggak boleh investasi nomor 1 gitu atau pendanaan nomor 1, operasi nomor 2, nomor 3. Urutannya baku seperti ini. Ya. Kalau di standar akuntansi keuangan tentang arus kas ini ada dalam misalkan nomor 2. Oke. Nah, di setiap jenis aktivitas ini ada yang namanya arus kas yang naik turun, sama naik turun, naik turun. Jadi kas itu bisa naik bisa turun ya. Naik itu apabila si organisasi atau perusahaan menerima uang ya. Kalau menerima uang berarti ada transaksi penjualan ya. Kita menjual barang itu keluar, maka yang kita terima adalah uang. Ketika uang itu terima, maka kas naik. Jadi itu kunci pertama. Kas naik, tinggal lihat di sini, naik. Oke. Kalau kita beli barang ya, kita terima barang tersebut tapi uang keluar. Ketika uang keluar berarti uangnya menurun. Jadi terjadi penurunan. Jadi masing-masing dari jenis aktivitas ini 1, 2, 3 ini akan terjadi kenaikan kas dan juga penurunan kas. Seperti itu ya. Oke. Saya ilustrasikan sekarang. Oke, kita mulai lagi yang sudah diterangkan yaitu episode pertama ya, tentang jenis laporan keuangan. Oke, ini adalah laporan posisi keuangan. Oke. Kemudian ada laba rugi. Semua jajaran sini kita sebut sebagai aset atau aktiva. Di sini aktiva. Oke, dalam aset ini kita bagi dua. Ada aset lancar, ya. Ada aset tak lancar. Sisi pasifa ini kita bagi dua. Ada sisi liabilitas, atau dulu kita sebutnya sebagai kewajiban ya, istilah sekarang kita sebut sebagai liabilitas, dan ada ekuitas atau dulu sebut sebagai modal. Oke. Kemudian di laba rugi utamanya adalah pendapatan atau pokok dan beban. Oke, ini ya yang utama, akun-akun utama atau komponen-komponen utama dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi. Oke, sekarang nyambung ke aktivitas operasi. Tadi dikatakan aktivitas operasi ini adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba rugi. Laba ruginya di sini, ya. Jadi transaksi apa saja yang mempengaruhi laba rugi? Oke, saya kasih gambarnya seperti ini. Semua yang saya warnakan biru ini, ya, biru garis miring.
Oke. Semua yang biru ini dia masuk pada aktivitas operasi. Jadi gampang ya. Cukup lihat di sini. Semua transaksi yang warna biru ini, ambil semua itu angka-angkanya, dia masuk pada aktivitas operasi. Tinggal kita tentukan apakah transaksi itu berupa kenaikan kas atau penurunan kas. Pada kenaikan kas tadi sudah terangkan, uangnya masuk. Berarti ada peristiwa penjualan. Ya. Penurunan kas. Kasnya keluar, berarti ada peristiwa pembelian pembelian barang. Oke. Kemudian sekarang yang aktivitas investasi yang tadi terangkan adalah transaksi yang berkaitan dengan aset tak lancar. Semua tak lancar ini ya, ini adalah aktivitas investasi. Gampang kan ya? Jadi investasi hanya ada di sisi sini saja. Yang terakhir, ini saya garis diri di sini lah. Ini adalah aktivitas pendanaan. Oke, jadi cukup melihat gambar ini, itu cukup mudah kita menentukan transaksi-transaksi apa saja yang termasuk pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, ataupun aktivitas pendanaan. Oke, gampang ya? Oke, sekarang contoh transaksi untuk masing-masing aktivitas arus kas tadi. Oke, tadi sudah saya terangkan tentang kenaikan dan penurunan. Oke, sekarang contoh kenaikan atau penurunan untuk aktivitas operasi apa saja. Tadi sudah saya terangkan, kalau kenaikan berarti ada peristiwa penjualan, ya. Kalau berkaitan dengan operasi, berarti apa yang kita jual? Kita bisa jual barang ataupun jasa, ya. Itu kenaikan. Kita melepas atau mengeluarkan barang, maka kita terima uang. Kita terima uang, maka kas naik. Begitupun sebaliknya untuk penurunan, ya. Penurunan operasi apa? Nah, kalau yang berkaitan dengan laba rugi, transaksi-transaksinya berarti pembelian barang-barang dagangan atau beban-beban, ya, beban-beban operasional. Jadi setiap pengeluaran tentu mengakibatkan uang keluar. Uang keluar sama dengan uangnya turun, ya, uang turun. Maka setiap pengeluaran uang yang berkaitan dengan tadi laba rugi, yaitu pembelian barang maupun beban-beban, ya, beban operasional macam-macam, bisa beban gaji, bisa beban rumah tangga, beban pemeliharaan dan lain sebagainya. Semua beban-beban yang digambarkan tadi di whiteboard. Oke, jadi semua beban-beban tersebut itu adalah penurunan kas di bagian aktivitas operasi. Nah, sekarang contoh untuk arus kas kenaikan atau penurunan arus kas aktivitas investasi. Kenaikan kas berarti kita menjual. Apa yang kita jual? Artinya kita jual adalah aset tetap. Bisa saja kita menjual tanah, bangunan, kendaraan, ataupun apapun yang ada di aset tetap. Ya, kita menjual aset tetap tersebut, kita terima uang. Atau kita menjual juga atau kita melepas investasi jangka panjang kita sehingga kita menerima uang. Nah, itu masuk pada kenaikan kas pada aktivitas investasi. Untuk penurunan kasnya ada kebalikannya. Suatu organisasi atau perusahaan membeli aset tetap, bisa beli tanah, bangunan, kendaraan atau lain sebagainya, atau juga bisa membeli investasi jangka panjang. Perusahaan beli, menerima aset tetap tersebut atau investasi jangka panjang, belinya pakai uang tentunya, uang keluar. Ketika uang keluar, maka terjadi penurunan kas pada aktivitas investasi. Dan terakhir, contoh untuk aktivitas pendanaan. Ini berkaitan dengan kalau kenaikan tadi kenaikan kas, berarti ini berkaitan dengan penerbitan saham. Kalau saham kita sebutnya penerbitan, kalau bahasa dagangnya penjualan, ya, hanya beda istilah. Kalau saham penerbitan, kalau barang penjualan. Penerbitan saham, sekuritas, ya, kemudian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
persamaan atau ekuitas. Nah, begitupun sebaliknya terjadi penurunan ya ketika si organisasi atau perusahaan ini membayar atau mengeluarkan uang untuk misalnya pembelian saham atau pembelian saham macam-macam ya, bisa saham biasa, saham preference, ataupun bisa juga saham treasury, dan juga bisa menebus sekuritas hutang seperti itu ya. Oke, semua yang saya terangkan ada dalam buku sama persis, dan apa yang saya terangkan di sini sama juga apa yang kita praktekkan di lapangan ketika kita membuat laporan arus kas. Oke, pada episode ini saya hanya menjelaskan jenis-jenis daripada aktivitas arus kas, berikut contoh-contohnya. Nanti di episode berikutnya akan saya jelaskan atau saya ilustrasikan aktivitas operasi untuk metode yang pertama yang saya akan jelaskan adalah metode tidak langsung terlebih dahulu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.